Jadi saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan, dan ketika saya sedang melakukan hal-hal yang berdosa, jika Allah mau, Ia bisa campur tangan dan membawa saya keluar dari masalah tersebut. Ia akan mengangkat saya dan membawa saya ke suatu tempat yang aman, karena Ia berkuasa. Sayangnya, Alkitab tidak mengajarkan kepada kita mengenai hal ini. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priyambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Ini merupakan rangkaian pembelajaran surat-surat dari penjara, dan hari ini kita akan mempelajari kitab Kolose pasal yang ketiga. Pak Yohanes akan memberikan sebuah tema, Selamat Tinggal Kehidupan Lama, Selamat Datang Kehidupan yang Baru. Apa rahasianya untuk kita menerima sebuah kehidupan yang berkemenangan? Apakah harus bersikap baik dan mencoba untuk menyiksa diri? Tetaplah untuk bersama dengan kami, dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya memiliki kehidupan yang bahagia dengan Kristus. Saudara, ini bukanlah perayaan tahun baru, namun ini merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Sesuatu yang sangat spesial. Di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus telah membimbing orang Kristen yang ada di Kolose yang sedang menghadapi masalah doktrin. Ada sebuah permasalahan yang besar yang sedang terjadi, yang disebabkan oleh karena pengajaran sesat yang aneh. Namun demikian, Paulus memberikan bimbingan yang baik kepada mereka bagaimana menghadapi kehidupan mereka yang baru di dalam Kristus yang mereka telah terima saat mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Paulus mulai berbicara dari ayat yang pertama, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, penting sekali bagi kita memperhatikan kehidupan yang baru ini. Ketika seseorang telah benar-benar percaya dan berbalik kepada Kristus, maka terjadilah kebangkitan rohani di dalam hati orang tersebut. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita memperhatikan kehidupan kita yang baru saat ini, yaitu dengan apa? Mencari hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang ada di bawah ini. Kita perlu memperhatikan dengan benar hal-hal apa saja yang berasal dari Kristus dan bagaimana kita melakukan hal ini. Bagaimana kita perlu memberikan perhatian yang benar mengenai kehidupan yang baru ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Anda telah mengetahui dengan benar bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan di dalam hidup ini akan mengambil banyak ruang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika pikiran dan hati kita tempatkan pada tempat yang benar, yaitu mengenai hal-hal yang di atas, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Paulus memberikan sebuah bimbingan yang tepat bagi gereja yang berkaitan dengan posisi mereka yang baru, yaitu kematian dan kebangkitan. Selamat tinggal kehidupan lama, selamat datang kehidupan baru. Ada sebuah kehidupan baru di dalam Kristus, sebuah kehidupan yang berkemenangan di dalam Allah, di dalam Kristus, dan inilah yang perlu kita kejar. Kita perlu bertumbuh secara rohani. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Nah, jika kita bicara mengenai kebangkitan rohani, Paulus mengatakan tentang kebangkitan tubuh kita di masa yang akan datang. Kemudian yang akan kita peroleh ketika Yesus datang kembali. Ayat 5 berbunyi begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Penting sekali bagi kita memperhatikan, saudara, agar kita menyadari bahwa kita perlu berusaha berjuang melawan dosa, berkemenangan atas keinginan yang berjuang melawan kita. Ungkapan yang dipakai di dalam Alkitab adalah apa? Matikanlah. Selamat tinggal kehidupan lama. Dan apa sajakah yang kita perlu lawan? Hal-hal yang perlu kita matikan ini, apa kira-kira?
kita perlu mematikan segala sifat alami dosa. Paulus mengatakan kepada kita hal-hal tersebut adalah yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Pada awalnya, ia hanya memberikan fokus pada dosa-dosa seksual, khususnya karena mereka senantiasa menghadapi masalah-masalah Yunani Romawi, serta dunia pagan. Dan Paulus juga menyebutkan tentang ketamakan dan keinginan untuk menjadi kaya raya. Dan sekarang mengenai ketamakan, ini merupakan hal-hal semacam penyembahan berhala oleh karena Mammon, ilah dari uang, yang mencuri tempat Allah itu sendiri. Kemudian, selanjutnya semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Murka Allah merupakan manifestasi atas kekudusannya terhadap kesalahan dan dosa-dosa manusia. Hal-hal yang jahat ini menimbulkan murka atas Allah yang kudus, yang tidak berkenan atas dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi tidak mungkin segala hal yang berkaitan dengan kejahatan ini ada di hadirat Allah yang sangat kudus. Ia tidak melupakan hal-hal aneh yang terjadi di dunia begitu saja. Paulus menarik bagi kita untuk memperhatikan apa yang dikatakan, mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan kita yang lama, dan menyambut kehidupan kita yang baru. Ia berkata, hal-hal ini, kehidupan dosa, pesta-pesta kekaisaran Romawi, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Dan sekarang kita akan melihat lagi daftar dari elemen-elemen yang dapat menghancurkan, yang harus diperangi dan dilawan oleh mereka yang telah kembali kepada Allah. Ia berkata, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Paulus memberikan fokus kepada perasaan negatif kita, seperti marah, geram, dan juga dosa oleh karena mulut kita. Seperti apa, saudara? Dusta, ya, kata-kata kotor. Segala hal ini haruslah kita tolak sepenuhnya, dan kita lawan. Sama halnya dengan orang yang menanggalkan pakaian mereka yang kotor, kita juga harus menanggalkan diri kita dari hal-hal yang demikian. Kita harus membuang hal ini. Karena apa, saudara? Karena kita memiliki sebuah kehidupan yang baru dalam Kristus. Kini kita adalah manusia yang baru. Amin. Jadi kita perlu berjalan dalam kehidupan yang baru ini. Dan di dalam kehidupan yang baru ini, ayat 11 menjelaskan dengan baik bahwa tidak ada perbedaan antar manusia. Allah nggak peduli apakah kita ini orang Yahudi, kita ini orang Yunani. Ia tidak peduli apakah kita ini bagian dari perjanjian atau bukan. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang skit. Budak atau merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Dalam Kristus tidak ada perbedaan. Tidak ada diskriminasi. Jadi sekarang mari kita pikirkan terlebih lagi mengenai kehidupan baru yang kita miliki di dalam Kristus, karena kita telah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan karena kita telah menanggalkan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan baru, bagian ini sekarang akan memberikan sebuah aspek positif. Mari kita menolak apa yang salah, yang telah berlalu, dan berpaling kepada apa yang baik, yaitu yang akan datang, masa depan kita. Paulus akan menarik perhatian kita di ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Cara ini merupakan sesuatu yang mungkin jika Allah lah yang melakukan hal ini bagi kita. Kita menyadari bahwa kita ini dipilih bukan karena perbuatan baik kita. Bahwa kita ini dikhususkan oleh Allah. Kita sekarang menjadi kudus dan dikasihi Allah. Maka kita sekarang beranjak kepada bagian selanjutnya, yaitu apa? Ketaatan. Dan ketika kita taat, saat itulah kita perlu menanggalkan pakaian lama kita. Dengan membuka lemari, mengambil, dan mengenakan pakaian baru di dalam Kristus. Jadi sekarang, dengan apakah kita akan
memakai diri kita? Belas kasihan. Jadi kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita bisa melihat perbuatan baik ini dalam firman Tuhan. Belas kasih, kemurahan. Dua hal yang disebutkan pertama sekali ini adalah bagaimana kita perlu bersikap dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada dalam keadaan yang lebih buruk dari kita. Kita perlu berkemurahan kepada setiap orang tanpa melihat siapakah mereka ini sebelumnya. Dan Paulus berkata, jika kita harus bertindak, jika seseorang harus bersikap, maka mereka harus bersikap dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Inilah rahasia yang luar biasa yang kita temukan dalam Kristus. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan setelah menyampaikan hal-hal yang baik ini, ya kemudian mengalihkan perhatian kita kepada hal sehari-hari. Kita akan senantiasa berada di tengah-tengah banyak orang. Dan mungkin mereka akan mengganggu kita. Namun kita perlu untuk mengatasi hal ini. Dan perintah Allah di sini adalah supaya kita sabar satu sama lain. Saya sampaikan sekali lagi ya. Kita perlu sabar satu sama lain. Kita tidak bisa berpaling dan menghindari orang-orang yang akan mengganggu dan mengusik kita. Karena sering kali mereka inilah yang merupakan alat Allah bagi kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, satu-satunya solusi adalah apa, saudara? Pengampunan. Dan kita tahu bahwa pengampunan ini merupakan sesuatu yang mendasar dalam kekristenan. Kita perlu mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Yesus adalah teladan kita. Ia telah mengampuni orang berdosa. Dan hal yang paling sulit untuk diampuni. Oleh karena itu, demikianlah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah menerima kehidupan baru. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan kata lain, segala kebajikan yang esensial ini, segala hal yang indah dalam kehidupan ini, yang merangkum segala kehidupan baru dalam Kristus adalah kasih. Kasih merupakan sebuah kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan, yang didemonstrasikan oleh Kristus. Kasih tanpa syarat, yang tidak memandang kebaikan atau amal baik setiap orang. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai yang dimaksud di sini adalah damai dalam hubungan dalam komunitas. Ini bukanlah referensi damai internal atau damai psikologis. Jadi damai ini harus senantiasa menjadi pilihan kita ketika terjadi masalah dalam komunitas Kristen. Mengapa demikian, saudara? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara-saudara yang kami kasihi, ini merupakan sesuatu yang menarik. Di akhir ayat 15, dan bersyukurlah. Tidak ada orang yang akan pernah berdamai dengan orang lain sampai orang tersebut memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Allah, yang termasuk di dalamnya sebuah rasa syukur. Paulus sekarang menuliskan lagi, apa yang kita perlukan supaya kita tetap utuh antara sesama orang yang telah menerima sebuah kehidupan yang baru dalam Kristus. Perlu sekali perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya dalam kita. Kita perlu mengajar dan menegur satu sama lain dalam segala hikmat dan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan kidung rohani dengan segala ucapan syukur kepada Allah dalam hati kita. Dan hal ini jangan dilakukan dalam gereja saja ya. Namun kita perlu melakukan ini kemanapun kita pergi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan kata lain, kita perlu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Kristus. Dan ketika kita sampai di bagian akhir, kita perlu sekali lagi mengucap syukur kepada Allah, Sang Bapa, karena kesetiaannya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sampai pada titik di mana kita mengucapkan selamat tinggal, hidup yang lama, selamat datang hidup baru, kita perlu mencari hal-hal yang menyenangkan Kristus. Karena memang kita harus bersikap baik, yang menyenangkan Allah, dan melayani di gereja dengan penuh ucapan syukur di dalam hati kita masing-masing.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kolose pasal yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Selamat tinggal kehidupan lama, selamat datang kehidupan baru. Baiklah, sekarang kita tiba waktunya untuk masuk kepada bagian tanya jawab, yang tentunya Pak Yohanes siap untuk bisa memberikan kepada kita jawaban-jawaban yang kita perlukan. Pak Yohanes, ayat pertama dari kitab Kolose pasal yang ketiga ini sudah cukup mematikan, Pak. Sebab, jika Kristus telah berkuasa atas kematian, apakah kita masih harus mati? Dan Paulus berbicara mengenai mereka yang mati atau mereka yang hidup di sini, Pak Yohanes. Mari kita mencoba untuk mencari apa yang terjadi. Pertama-tama, hal yang utama yang perlu bagi kita perhatikan adalah adanya terjemahan yang berbeda. Ada beberapa versi dalam Alkitab yang berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, ini bukan terjemahan yang baik ya. Jika kita bicara mengenai partikel dalam bahasa Yunani, jika kita memperhatikan, di sana dikatakan kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus, ini dari versi yang lain. Jadi ini merupakan sebuah deklarasi akan sesuatu yang telah terjadi. Dan sekarang kebangkitan ini jelas sekali bukan merupakan sesuatu yang literal, yang fisik. Kebangkitan tubuh yang akan terjadi pada zaman akhir. Yang ini belum terjadi. Jadi kebangkitan ini kebangkitan rohani. Terjadi ketika kita percaya kepada Kristus. Paulus berbicara mengenai mereka yang hidup di dunia ini, bukan berbicara mengenai mereka yang telah meninggal, yang telah ada di sorga. Ini merupakan sebuah kebangkitan rohani. Jadi sekarang karena Kristus telah berkuasa atas maut dan bangkit, banyak orang mulai berpikir, coba dengarkan ini, jika Kristus telah mengalahkan maut, maka kita tidak akan mati lagi. Tentu pemikiran ini tidak benar. Kita perlu memahami hal ini dengan benar ya. Memang Kristus telah menang atas maut. Namun kita tidak bisa menikmati hasil dari kemenangan ini sampai saat akhir nanti. Yaitu pada saat kebangkitan orang mati. Dan prinsip yang sama diaplikasikan di sini ketika kita berbicara mengenai kelemahan. Banyak orang yang ada di luar sana berpikir bahwa karena Kristus telah menang atas segala kelemahan, maka mereka tidak akan pernah sakit. Ini bukan sesuatu yang benar. Karena sampai dengan kita mengenakan tubuh kebangkitan, kita masih menjadi sasaran atas kelemahan kita seperti sakit penyakit, sama halnya dengan dosa. Kita tidak akan pernah terbebas dari dosa. Kita belum menjadi orang yang sempurna. Namun kita masih bergumul dengan dosa setiap harinya. Demikian juga kita perlu memahami kebangkitan ini dengan cara yang sama. Supaya kita bisa memahami teologi Paulus, maka kita perlu untuk mencoba sedikit lebih keras. Paulus berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa maksudnya ini, Pak Yohanes? Iya, ini berarti bahwa kita ada dalam peperangan yang konstan, tetap. Dan kita perlu sadar akan dosa, mencoba untuk menetralkan kuasa dosa, serta melawannya. Jadi sekarang banyak orang yang mau membaca ini dan berpikir, sekarang karena Kristus telah menyelamatkan saya dengan kasih karunia, ini saya akan berkemenangan dengan kuasa Kristus. Jadi saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Dan ketika saya sedang melakukan hal-hal yang berdosa, jika Allah mau, ya bisa campur tangan dan membawa saya keluar dari masalah tersebut, ia akan mengangkat saya dan membawa saya ke tempat yang aman karena ia berkuasa. Tapi sayangnya, Alkitab tidak mengajarkan seperti ini. Tanggung jawab kita adalah untuk tidak mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak kita katakan. Tidak pergi ke tempat-tempat yang seharusnya kita tidak kunjungi. Dan tidak bertindak sesuka hati kita. Jangan kita meletakkan tanggung jawab kita sepenuhnya kepada Allah. Karena kita perlu melawan dan berkuasa atas dosa. Dan segala keinginan yang jahat. Yang berikut, Pak Yohanes, apakah Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kita mengenai ayat yang ke-6 dari kitab Kolose pasal yang ketiga ini? Yang dalam terjemahan baru disebutkan, diberikan tanda kurung atas orang-orang durhaka. Maksudnya bagaimana, Pak? Alkitab berkata, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Masalah di sini sebenarnya berkaitan dengan semetik atau kata kiasan. Ini merupakan bagian dari mentalitas Ibrani. Jadi ketika kita membaca Alkitab, orang-orang Israel, anak-anak Israel, anak-anak durhaka, mengacu kepada mereka yang melakukan kejahatan atau anak-anak Bilial, yang berarti orang yang jahat. Nah sekarang dalam hal ini anak-anak durhaka atau orang-orang durhaka yang dalam terjemahan baru ditulis bersamaan. Hal ini kemudian akan menjadi jelas bahwa murka Allah akan datang kepada orang-orang yang durhaka. Selanjutnya Pak Yohanes, pada ayat yang ke-9, apakah mudah untuk mempraktekkan hal ini? Apakah berbohong itu selalu dosa? Ya, apakah saya harus jujur di sini ya? Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar? Apa yang dikatakan ayat 9 adalah jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Mengapa berbohong itu merupakan sesuatu yang serius? Karena ketika kita mendapati seseorang berbohong, kita tidak akan bisa percaya kepada orang tersebut. Dan jika ada orang yang saling berbohong di gereja, jika ada orang yang saling berbohong dalam kumpulan orang percaya, ini merupakan sesuatu yang bekerja bertentangan dengan kesatuan gereja. Jadi berbohong merupakan sesuatu yang sangat serius dan hal ini perlu ditolak dengan keras. Dan diberi label sebagai apa? Kejahatan. Dan sekarang jauh di dalam lubuk hati ada sebuah pertanyaan yang membingungkan. Apakah berbohong itu senantiasa berdosa? Jika kita berbicara secara umum, ya itu berdosa. Namun ada situasi-situasi yang tidak biasa. Misalnya, apakah saya akan berdosa jika saya menyelamatkan seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh seorang pembunuh? Dalam hal ini, lebih baik kita tidak mengatakan kebenaran demi menyelamatkan kehidupan orang tersebut. Karena jika kita jujur, kita justru akan membiarkan seorang itu menjadi terbunuh. Ini merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan etika Kristen yang baik. Namun ini semua merupakan hal-hal yang rumit ya. Dan mungkin di waktu lain kita bisa membahas hal ini lebih dalam lagi. Yang berikutnya Pak Yohanes, kita kembali untuk melihat ayat yang ke-13 dari Kolose pasal yang ketiga ini. Dikatakan bahwa kita perlu sabar seorang terhadap yang lain. Pertanyaannya, apakah ini kebalikan dari saling mengampuni? Oh bukan, ini bukan kebalikan. Mengampuni berarti bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah kepada saya. Saya bertanggung jawab untuk datang ke hadirat Allah dan berkata, "Ya Allah, saya mau mengampuni orang tersebut. Saya menyadari bahwa saya juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Orang tersebut pun juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan saya tidak bisa menuntut mereka sesuatu yang tidak Allah tuntut dari saya. Jika Allah saja mengampuni saya, lalu siapakah saya untuk tidak mengampuni orang tersebut hanya karena masalah yang seperti ini?" Jadi ini semua tidak berarti bahwa orang yang kita ampuni tersebut akan berubah. Kita ini berbuat dari apa yang kita bisa lakukan. Karena kita harus ingat, kita ini terbuat dari darah dan daging. Dan kita ini lemah. Setiap orang akan terus melakukan apa yang kita tidak suka dan mengganggu kita karena kelemahan-kelemahan mereka. Dan ketika hal ini terjadi, apakah yang akan dilakukan oleh kebanyakan orang? Mereka akan melarikan diri. Ada beberapa orang yang bahkan pergi ke gereja lain hanya karena ada orang-orang yang mereka tidak suka ada di gereja mereka. Orang biasanya mencoba menghindari satu sama lain, namun ini bukanlah hal yang benar. Karena mereka yang bermasalah dengan kita merupakan orang-orang yang lemah. Inilah mengapa kita perlu mengambil sebuah tanggung jawab dan menyadari bahwa orang yang saya paling tidak suka, yang paling saya benci, adalah orang-orang yang merupakan berkat sejati dari Allah dalam kehidupan kita. Karena orang-orang semacam inilah yang akan menolong kita untuk semakin bertumbuh dan dewasa secara rohani. Ini merupakan sebuah ujian ilahi bagi hati kita. Jadi sekarang, bagaimana menangani hal ini? Apakah Anda suka dengan pandangan saya ini? Kenapa Pak Yohanes melihat saya seperti itu? Ya, nanti saya jelaskan. Nah, Pak Yohanes, untuk kita mengakhiri rangkaian tanya jawab ini, Mazmur, pujian,
dan kidung lagu rohani. Mengapa ada banyak sekali musik di sini, Pak Yones? Ya, Pak Oti, dengan irama pertanyaan yang Pak Oti sampaikan, ya mari kita melihat realita ini. Menarik sekali bahwa hal yang kita bahas, yang terdapat dalam ayat 16, mengenai kesatuan umat Allah. Ayat 15 berkata bahwa kita merupakan anggota dari satu tubuh. Dan luar biasa sekali ya, dalam berbagai komunitas agama, musik telah menjadi alasan atas banyaknya argumen dan perpecahan yang terjadi. Sekarang, dalam gereja mula-mula kita tahu bahwa setidaknya ada 3 jenis musik. Ada mazmur, puji-pujian, dan kita sebenarnya kurang begitu tahu mengenai nyanyian rohani. Namun sangat memungkinkan bahwa ada banyak jenis musik. Dan sekarang yang menyatukan kita haruslah senantiasa lebih besar dari apa yang bisa memisahkan kita. Gereja, kelompok orang Kristen yang dewasa perlu belajar untuk hidup bersama dengan berbagai jenis musik tanpa kehilangan kesatuan yang benar dan persaudaraan dalam Yesus Kristus. Wah, terima kasih banyak Pak Yones untuk semua yang sudah diberikan, khususnya untuk jawaban-jawaban yang memberikan penjelasan kepada kita. Berikutnya kita akan melihat kesimpulan pada Kolose pasal yang ketiga ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari bagian pertama dari kitab Kolose pasal 3 ini. Tema kita adalah selamat tinggal, kehidupan lama, selamat datang, kehidupan baru. Kita telah melihat bagaimana Paulus membimbing orang Kristen yang ada di Kolose, mencari hal-hal yang di atas, dan mencari hal-hal yang patut dilakukan oleh orang Kristen dalam kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini merupakan jalan yang perlu kita tempuh. Inilah solusinya. Dan jika kita berpikir tentang apa yang menjadi tanda sebenarnya, esensi dari kehidupan yang baru dalam Kristus ini, mari kita memperhatikan rahasia ini. Rahasia dari hidup baru yang diberikan Allah kepada kita ini 100% berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengampuni dan bersyukur kepada Allah dari dalam lubuk hati kita yang terdalam. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.